Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, Waalaikumsalam, Ibu. Kedatangan kami di sini ingin sedikit penyuluhan tentang tanda-tanda bahaya kehamilan. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Kunia dan rekan-rekan saya. Saya Rini. Saya Anissa. Ya. Di sini ada poster, Ibu bisa lihat ya. Itu poster tanda bahaya kehamilan. Baik, di sini kan tanda bahaya kehamilan ada 6. Yang pertama itu ada mual muntah. Nah, mual muntah itu kan sering ya dialami oleh ibu hamil. Tapi kalau mual muntahnya itu sering berlebihan sampai gak mau makan, itu harus diwaspadai karena nanti si bayi itu tidak makan dari si ibunya. Terus juga ibu bisa mengalami dehidrasi dan nantinya juga si pertumbuhan janinnya akan melambat karena nggak ada asupan nutrisi dari si ibu. Terus yang kedua itu ada pendarahan per vagina. Nah, diawali kehamilan, si pendarahan di awal kehamilan itu disebut dengan pendarahan implantasi. Namun tetap saja pendarahan yang terjadi saat kehamilan itu harus diperiksa penyebabnya. Nah, pendarahan pada kehamilan itu ada 2, saat trimester pertama dan trimester kedua atau dan ketiga. Nah, yang pendarahan trimester pertama atau kehamilan muda bisa menjadi pertanda kehamilan ektopik atau kehamilan yang terjadi di luar rahim, disertai nanti kehamilan ektopik itu kayak kram di perut ibu. Nah, terus habis itu juga bisa menyebabkan abortus juga di trimester pertama. Setelah itu ada kehamilan anggur. Nah, kehamilan anggur itu ibu nih hamil nih, tapi pas di USG nggak ada janinnya. Trimester kedua itu bisa juga menyebabkan keguguran. Terus ada placenta previa dan placenta solutio placenta. Apa ada yang ingin ditanyakan terkait pendarahan ini? Kalau misalkan placenta previa itu gimana ya, Bu? Nah, kalau placenta previa itu kayak placentanya letaknya ada di bawah jalan lahir. Jadinya tuh si placentanya menutupi jalan lahir ibu. Kalau solutio placenta itu si placentanya itu udah lepas sebelum waktunya. Yang selanjutnya bisa dilanjut dengan Baik Ibu, saya lanjut ya Ibu. Ya. Selanjutnya itu ada bengkak di kaki, ada bengkak di tangan atau di muka, serta sakit kepala dan penglihatan kabur. Bengkak di kaki, tangan atau muka, serta sakit kepala dan penglihatan kabur juga bisa menjadi pertanda preeklamsia, yang dimana kondisi ini biasanya muncul ketika usia kehamilan ibu sudah memasuki 20 minggu. Nantinya bidan atau dokter akan memeriksa apakah ibu tekanan darahnya tinggi, dan saat pemeriksaan lab hasilnya dilakukan protein urin ibu. Jika tidak diobati, preeklamsianya bisa menyebabkan komplikasi kehamilan yang disebut eklamsia. Komplikasi ini ditandai dengan tekanan darah yang sangat tinggi yang disertai kejang. Selanjutnya yaitu pergerakan janin kurang atau lebih sedikit dari biasanya. Jika bayi di dalam kandungan tiba-tiba bergeraknya berkurang atau bahkan sama sekali tidak ada pergerakan, maka ibu harus mewaspadai hal tersebut. Itu bisa bertanda bahwa bayi tidak berada di kondisi yang sehat, atau bisa juga pergerakan janin menurun tiba-tiba, juga bisa menjadi tanda ibu kurang nutrisi atau oksigen. Normalnya ibu hamil itu harus menghitung
berapa lama waktu yang dibutuhkan bayi untuk melakukan 10 kali. Dalam waktu yang dibutuhkan yaitu 2 jam. Kalau ibu merasakan gerakan bayi menurun drastis atau ia membutuhkan waktu kurang lebih dari 2 jam untuk melakukan gerakan, maka sebaiknya pemeriksaan ke dokter atau ke bidan untuk pemeriksaan lebih lanjut ya ibu. Nah, baik ibu. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang ketuban pecah ya Bu, atau disebut dengan ketuban pecah prematur. Di sini kalau misalkan ada keluhan tersebut, Ibu harus ke dokter atau bidan terdekat. Itu juga bisa bertanda adanya infeksi pada kehamilan Ibu. Kemudian kalau ciri-cirinya ketuban pecah itu kayak ibu tuh nggak bisa menahan air pipis gitu, padahal itu air ketuban gitu. Jadi harus segera ke vaskes terdekat untuk mengecek apakah itu air pipis biasa atau air ketuban gitu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang demam tinggi. Untuk demam tinggi itu juga harus lebih dilihatin lagi ya, khawatirkan takutnya itu juga dari infeksi, juga mengganggu si janin ibu gitu. Untuk demam tinggi juga sudah jelas ya Bu ya. Dari 6 tanda ini apakah ibu mengerti? Sudah ibu sudah mengerti. Oh, baik. Jadi Mungkin penyuluhannya cukup sekian ya. Ibu juga sudah ngerti ya, Ya, tentang bahaya, tanda bahaya kehamilan. kayak Nanti pendarahan. itu juga posternya bisa dibawa. Dibaca Ya, baik ibu. ibu. Baik, terima kasih ya Terima Ibu. kasih, Ya, Bu. sama-sama.